Sahabatku, sahabat NC, hari ini saya akan bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari yang sering menghambat kesembuhan dari penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang disertai dengan GERD pastinya, yakni cara kita menghadapi satu masalah atau bisa kita pakai istilah cara kita memanage stres kita, manajemen stres ya. Jadi singkat kata, ada dua rumusan yang bisa kita adopsi. Ini juga saya banyak sekali menerapkannya. Yang pertama adalah saya kutip dari seorang dokter ya, Dr. Aisyah Dahlan, sangat bagus ya. Jadi beliau merumuskan bahwa stres itu sendiri adalah kombinasi antara situasi dan kondisi dengan luapan emosi negatif. Jadi stres sama dengan situasi dan kondisi ditambah luapan emosi negatif. Nah, ketika kita tidak bisa menghandle situasi dan kondisi ini secara instan atau suatu hal yang susah untuk kita rubah, mungkin di luar jangkauan kita atau membutuhkan satu effort yang besar untuk bisa menghandle situasi dan kondisi yang dimaksud, minimal luapan emosi negatifnya bisa kita handle, karena itu menyangkut sikap kita dalam menyikapi masalah. Jadi misalkan kita punya satu masalah nih, pastikan disertai dengan luapan emosi, bisa berupa rasa kesal atau mungkin rasa meratapi satu masalah atau kesedihan atau mungkin kesialan, apapun istilah negatifnya ya, atau juga bisa menyikapi dengan emosi, misalkan marah-marah, menyalahkan keadaan seperti itu ya. Itu adalah bentuk dari luapan emosi negatif. Untuk masalahnya sendiri mungkin kita membutuhkan satu proses atau satu usaha yang ekstra untuk menyelesaikannya, dan itu perlu beberapa tahapan yang menyangkut hal teknis ya, mungkin cara menghadapi masalahnya, tapi minimal yang kita handle duluan adalah luapan emosi negatifnya bisa kita rubah menjadi energi yang lebih positif. Dalam artian ketika kita mendapatkan satu masalah, baik dalam kehidupan keluarga atau mungkin pekerjaan, karir, atau mungkin dalam kehidupan bermasyarakat dan pertemanan ya, segala macam ya, minimal ketika ada masalah, daripada kita mengeluarkan energi untuk meluapkan secara negatif, mendingan energi itu kita siapkan untuk satu hal yang lebih positif yang terkait penyelesaian masalah tersebut, misalkan dengan membuat rencana yang solutif yang istilahnya bisa kita upayakan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu lebih baik ketimbang kita meluapkan melalui hal-hal yang negatif, yang marah-marah, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri, seperti itu ya. Atau apalagi menyalahkan orang lain ya, pastinya jauh tidak lebih baik lah ya. Jadi yang pertama kita handle adalah luapan emosi negatif ini bisa kita olah menjadi suatu hal yang positif yang sifatnya lebih solutif atas masalah tersebut ya. Itu rumus yang kita adopsi dari Dr. Aisyah Dahlan. Terus kemudian rumus yang berikutnya sebenarnya saya mengutip dari waktu zaman kita sekolah ya. Sebenarnya sih ini rumus fisika ya. Rumus fisika, kalau teman-teman ingat atau mungkin nanti bisa reminder lagi, cari di internet ya. Jadi kalau kita ingat di ilmu fisika dulu ada rumus bahwa tekanan disimbolkan dengan P ya saat itu ya. Tekanan sama dengan F per A. F itu adalah gaya, sedangkan A itu adalah luas penampang ya. Jadi kalau dirumuskan dalam ilmu fisika adalah P sama dengan F dibagi A. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah itu sebenarnya itu rumus fisika. Terus hubungannya apa mas dengan manajemen stres? Oh, sangat berhubungan. Jadi kalau kita melihat rumus dari P sama dengan F dibagi A, berarti bisa dibilang P ini atau tekanan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan A atau luas penampang. Hubungannya adalah saya ingin menganalogikan rumus fisika ini, yakni
ketika kita terlalu banyak gaya, itu biasanya semakin tinggi tekanannya. Jadi dalam artian kalau kita dalam hidup itu terlalu ekspektasi kita terlalu tinggi, terus kita terlalu memusingkan apresiasi orang lain, atau kita merasa demanding kita sangat tinggi atas satu hal, satu pekerjaan, satu aktivitas, segala hal kita menuntut lebih, terlalu perfeksionis, itu bisa saya klasterkan adalah kelompok kita sebenarnya sudah mulai istilahnya gaya kita terlalu tinggi. Jadi sehingga akan berbalik ke kita menjadi satu tekanan. Jadi semakin tinggi gaya, semakin tinggi tekanan. Itu ya, itu kalau dari rumus ya. Jadi kalau bisa kita sudah mulai menghandle sifat-sifat perfeksionis kita yang terlalu berlebihan. Jadi kita mulai berdamai dengan standar diri sendiri. Jadi kita cukup memperhatikan lingkungan di sekitar kita ya. Misalkan dalam satu pekerjaan, lingkungan pekerjaan, ketika sebenarnya kita punya standar sempurna itu di angka 10 misalkan, sedangkan di lingkungan tempat kita kerja itu dengan 7 aja sudah cukup, berarti kita cukup tidak perlu sampai 10, kita cukup misalkan 7,5 atau 8, itu sudah sangat baik ya. Jadi kita saya sih paham ya, teman-teman yang memiliki sifat perfeksionis itu sangat susah ya, sangat susah untuk mengatakan sudah cukup, itu sangat susah karena mereka biasanya sangat detail, sangat demanding, terus ya namanya perfeksionis ya, sangat menuntut hasil yang maksimal, dan nanti ketika hasil itu tidak sesuai harapan biasanya akan justru berbalik menjadi tekanan ya. Itu ya, itu jadi sebenarnya rumus fisika yang bisa kita analogikan dalam kehidupan. Terus yang luas penampang gimana Mas? Itu juga bisa kita pakai. Jadi berarti kan P berbanding terbalik dengan luas penampang atau A. Kan kalau tadi kan berbanding lurus nih, banyak gaya, banyak tekanan. Kalau sekarang kalau kita semakin besar luas penampangnya, justru tekanannya semakin kecil karena luas penampang dia sebagai penyebut. Ini bukan pelajaran fisika atau matematika ya. Jadi bisa dibilang semakin luas penampang, maka malah justru tekanannya semakin kecil. Nah, luas penampang ini bisa kita analogikan sebagai hati kita. Semakin hati kita lapang, semakin hati kita mudah untuk berbesar hati, maka kemungkinan besar kita akan jauh lebih mudah dalam menghadapi segala masalah. Ketika kita dikritik, ketika kita menerima satu kalimat-kalimat negatif yang sifatnya meremehkan, mengecilkan kita, atau mungkin mendiskreditkan kita, atau yang sifatnya ini lah, sifatnya negatif ya. Negatif tuh sebenarnya tidak selalu negatif sih, kayak kritikan juga bisa positif kan. Intinya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, entah dikritik atau bahkan dihina atau diremehkan, dicaci, ketika hati kita lapang, kita menjadi pribadi yang mudah untuk menerima perbedaan, mudah memaafkan orang lain, pribadi yang mudah untuk berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan luka batin. Itu berarti kita sudah mulai memperluas hati kita. Jadi kita sudah mulai menjadi pribadi yang berbesar hati. Itu istilahnya berbesar hati ya, berbesar hati, berlapang dada, seperti itu ya. Ketika kita semakin istilahnya kedewasaan kita semakin tinggi, maka kita akan semakin mudah untuk bersikap berlapang dada atau berbesar hati, dan secara tidak langsung tekanan yang kita rasakan akan jauh lebih kecil. Jadi itu ya. Jadi meskipun itu rumus fisika, tapi bisa kita adopsi dalam kehidupan kita, terutama buat teman-teman yang sedang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Sebenarnya juga rumus ini tidak hanya untuk kita ya, tidak hanya untuk para penderita GERD anxiety ya, sebenarnya untuk semua orang juga baik lah. Intinya manajemen stres itu buat semua orang. Semakin orang mudah untuk memanage level stresnya, ketika dia memiliki level stres yang rendah, maka dia akan mudah untuk bahagia. Jadi bisa dibilang semua orang butuh ya, tidak hanya kita ya. Tapi buat kalian, saya tekankan kalian harus
mulai membenahi apa yang perlu diperbaiki ya, cara menghadapi masalah, cara menghadapi inputan dari orang lain, mungkin kritikan segala macam ya. Jadi kalian harus mulai bisa mudah untuk bersikap positif ya. Terus juga selain masalah cara kita memanage stres juga tentang level kebahagiaan. Kita harus mulai juga menurunkan standar kebahagiaan kita. Dalam artian bukan berarti kita menurunkan kualitas atau standar kehidupan, tidak seperti itu ya. Jadi kita mulai mensyukuri hal-hal kecil. Hal kecil itu dulu mungkin kita sering abai dalam artian kita bangun tidur ya udah kita bangun tidur, kita mungkin ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang bersekolah segala macam. Itu seperti berjalan begitu saja. Kita kadang-kadang mungkin sering tidak menyadari bahwa kita masih bangun loh, masih diberi kehidupan loh. Sering kita lupa untuk bersyukur ya. Padahal ketika hal-hal yang kecil itu mulai mudah kita syukuri, kita mendapatkan istilahnya kenikmatan-kenikmatan yang mungkin terkesan itu hal yang biasa ya. Misalkan kita bisa doyan makan, kita mendapatkan rezeki, misalkan bisa sarapan, bisa makan siang. Ketika kita mudah mensyukuri hal-hal kecil seperti itu, maka level kebahagiaan kita akan semakin mudah. Jadi kita semakin mudah bahagia gitu loh. Kita tidak harus mencapai satu hal yang sangat tinggi atau sangat besar hanya untuk merasakan bahagia. Bahkan sekedar kalian bisa makan kenyang, bisa tidur pules, atau mungkin kalian bisa masih ketemu keluarga, masih bisa, atau yang paling gampang lah, masih bangun tidur pagi, masih bangun, masih diberi kesempatan, itu juga merupakan satu nikmat yang luar biasa. Jadi mulai bersyukur dengan hal-hal yang kecil dan mulai dengan hari ini ya. Oke, baik-baik sahabat, ini weekend ya, manfaatkan untuk kalian mulai refreshing, silahkan jalan-jalan atau mungkin berkunjung ke keluarga, ke sahabat. Dan kalau ada masalah jangan lupa untuk dirilis, cari teman ngobrol, atau mungkin kalian bisa menerapkan metode-metode yang banyak sekali saya share. Kalian bisa menumbuhkan hormon-hormon kebahagiaan dengan hal-hal yang kalian sukai. Oke, happy weekend dan salam bangkit luar biasa.